Sekedar meluruskan ini apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab kemarin ya, Tasikmalaya ya. Beliau itu menyatakan dengan berapi-api bahwa Sunan Gunung Jati itu menikah dengan Nyai Rara Santang. Hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, bahwa padahal sejatinya tidak demikian. Rara Santang itu adalah ibunya daripada Sunan Gunung Jati. Bagaimana ini? Kok bisa, kalau memang demikian kan anak menikahi ibunya, gimana hukumnya? Tolong ya, bagi Dzurriyyah Wali Songo, dan Muhibbin Wali Songo. Nah, jadi untuk lebih berhati-hati lagi ketika ada informasi apa tentang Wali Songo, jangan langsung ditelan mentah. Sebaik Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Silsilah nasab Wali Songo belakangan diobok-obok oleh oknum Habib seperti Habib Rizik bin Syihab yang pernah mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang yang merupakan putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat. Atas perkataan tersebut yang viral itu kemudian ditepis oleh salah seorang kiai dari Nakoba Ansop Aulia Tis'a. Ia mengatakan bahwa Nyai Rara Santang adalah ibunda dari Sunan Gunung Jati. Jadi jangan menyampaikan, menurut kiai ini, menyampaikan sejarah kalau tidak mengerti tentang sejarah Wali Songo. Di mana Habib Rizik mengatakan bahwa Prabu Siliwangi yang punya putri Rara Santang itu kemudian dinikahi oleh Sunan Gunung Jati. Padahal Nyai Rara Santang ini adalah ibunda daripada Sunan Gunung Jati menurut salah seorang kiai dari Nakoba Ansop Aulia Tis'a. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak penjelasan dari salah seorang kiai Nakoba Ansop Aulia Tis'a. Berikut ini dia videonya. Sekedar meluruskan ini apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab kemarin ya, Tasikmalaya ya. Beliau itu menyatakan dengan berapi-api bahwa Sunan Gunung Jati itu menikah dengan Nyai Rara Santang. Hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Padahal sejatinya tidak demikian. Rara Santang itu adalah ibunya daripada Sunan Gunung Jati. Bagaimana ini? Kok bisa, kalau memang demikian kan anak menikahi ibunya, gimana hukumnya? Tolong ya, bagi Dzurriyyah Wali Songo, dan Muhibbin Wali Songo. Nah, jadi untuk lebih berhati-hati lagi ketika ada informasi apa tentang Wali Songo, jangan langsung ditelan mentah. Sebaiknya cross check, cek dan dicek dan konfirmasi kepada yang lebih ahli, yang punya manuskrip, yang punya catatan. Karena apa? Terkait dengan Wali Songo ini sudah ranah kami, Nakoba Ansop Aulia Tis'a. Jadi kami punya kewajiban untuk meluruskan bahwa sejak awal, sejak 2018 NAAT mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan bagian daripada klan Ba'alawi, bukan daripada Ahmad Han. Beliau itu kemana silsilah Wali Songo nanti pada waktu yang tepat akan kita umumkan sedetil-detilnya, baik dari jalur Al-Hasani ataupun dari jalur Al-Husaini. Tunggu informasinya. Selama ini Naat
tidak banyak bicara, tidak jarang posting di YouTube, kan kami tidak bergerak, tapi kami merayap seperti api dalam sekam, terus menelusuri silsilah Wali Songo yang mendekati kevalidan. Ya, bukan kami merubah-rubah nasab, bukan kami mengobok-obok nasab, tapi kami mencari nasab kami yang lebih sahih, karena mendekati sahih. Karena teori sejarah itu, setiap ada temuan baru yang lebih sahih, maka temuan yang lama akan gugur dengan sendirinya. Itulah teori sejarah dan teori silsilah. Bukan kami merubah-rubah, bukan, tapi kami berupaya ikhtiar untuk mencari nasab Wali Songo itu mendekati kebenaran. Kalau yang mencari yang kebenaran sampai 100% mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku yang beriman. Itu yang kami harapkan dari Nakoba Ansab Aula Tis'ah dan semua dari para keduriahan atau organisasi kedurian Wali Songo. Seyogianya jika kita berbicara masalah keduriahan Wali Songo, mestinya referensinya setidak-tidaknya menggunakan NAAT karena manuskrip dan datanya lengkap, atau biarkanlah organisasi ini yang bicara. Jadi kalau kita berbicara masing-masing sendiri-sendiri, lalu ada organisasi lagi yang membicarakan juga tentang kedurian Wali Songo, nanti blunder. Makanya kita kadang-kadang tidak menyalahkan orang kalau kesannya mencela-mencela. Si A bilang si B bilang si C bilang si E, jadi tidak sama satu dengan yang lain. Nah, untuk ini dari awal saya punya mimpi, memang harus ada sebuah organisasi yang khusus untuk mencatat kedurian Wali Songo baik ke atas atau ke bawah. Mutlak sangat tidak mungkin, tapi setidak-tidaknya sangat mendekati kebenaran, sehingga tidak semua orang dengan seenaknya mengaku sebagai duriah Wali Songo. Mesti diverifikasi. Ya, kalau sudah diverifikasi tentu NAAT dengan sukarela akan memberikan syahadah itu. Nah, ini yang kami harapkan. Nah, saudaraku yang beriman, itu yang disampaikan oleh petinggi NAAT tadi, Kiai Ilzam, menanggapi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab atas pidato beliau di Tasikmalaya kalau tidak salah, tentang blunder beliau ya, atau kesel lidah, atau mungkin barangkali keseleo pola pikirnya sehingga sangat naif itu yang disampaikan dan harus diluruskan, karena kalau ini diamini oleh muhibbinnya yang beliau sampaikan, maka ini akan menjadi cacat sejarah seumur hidup. Oke. Nah, terima kasih nih, jadi kebetulan beliau hadir, kebetulan momennya tepat nih. Saya kayak kemarin nih ya, ini kayaknya kalau Ilzam yang merumuskan enak, delalah beliau. Tadi malam telepon, saya lagi ngaji belum selesai, jam 9 baru selesai. Baru ngangkat. Berarti saya kesini tadi genetika ya? Alhamdulillah ditarik oleh genetika, bener nih. Karena begini ya, banyak orang yang mengharapkan, Kiai tolong tanggapi pidatonya Habib Rizik Syihab. Kesaning Allah ya Karim, para sahabatku dimanapun berada. Boleh menambah Yai? Allah kirimkan beliau. Silakan menambah sebanyak-banyak yang lebih mudah saja. Setahu saya, waktu saya melihat ya YouTube-nya Habib Rizik itu yang dijadikan acuan adalah berdasarkan tarikh yang diriwayatkan oleh salah satu dari Mursyid Ba'lawi ya. Siapa namanya kalau tidak salah, di Sumatera, di Palembang ya. Fakih Jalaluddin itu tahun 1800. Tahun 1800 sekian wartawan. Kalau ya wartawan. Nah, itu versi beliau tanpa meng-cross check dengan manuskrip peninggalan Wali Songo dan anak cucu Wali Songo yang diwariskan kepada kami. Mestinya kan silsilah itu jangan diklaim sepihak, harus check and balance, harus cek dan dicek apa betul sih Wali Songo ini menurut data Palembang ini ke Ba'lawi. Ternyata ketika dicek di manuskrip yang ada di Jawa, baik di Madura, Tapal Kuda, yang lain, tidak satu pun yang bahkan manuskrip itu lebih tua dari situ, jauh. Ini bahkan hampir mendekati manuskrip sezaman kita ada. Itu sama sekali tidak ke Ba'lawi. Ada. Kalau ditanya ada Wali Songo apakah punya manuskrip sezaman? Kita ada. Kita ada. Jangan khawatir. Bahkan untuk membuktikan sezaman dari manuskrip kami itu huruf Arab berbahasa Jawa Kawi. Jawa Kawi ini, huruf pegon berbahasa Jawa Kawi ini menurut Kitarka almarhum ahli sejarah, ahli aksara, itu ditulis populer pada
awal akhir pada periode Majapahit sampai awal Demak. Ketika ada suatu manuskrip, walaupun itu kertasnya tidak asli, sudah salinan, tapi bahasanya bahasa Jawa Kawi, berarti itu yang nulis itu pada era Majapahit sampai Demak. Setidak-tidaknya iya. Karena apa? Karena manuskrip itu ketika disuruh artikan ke orang Jawa sekarang yang di era kemerdekaan tidak bisa. Bahkan sampai Terka itu menerjemah manuskrip itu sampai membuat kosakata sendiri. Sampai saking kosakatanya rumit, sulitnya setengah abad. Iya. Jadi itu satu bukti bahwa manuskrip kami itu dibuat di era Majapahit sampai Demak, dan itu kan sudah memiliki konsep sezaman. Itu. Dan di situ tidak menulis Ba'lawi. Mohon maaf sekali. Tolong bagi para Dzurriyyah Wali Songo, juga para muhibbin, tolong kalau ada informasi apa jangan ditelan mentah-mentah. Sebaiknya cek dan dicek, atau paling tidak menunggu sampai NAT nanti, sampai kami mengeluarkan informasi secara resmi, mengeluarkan maklumat secara resmi. Tunggu saja sebentar lagi, insya Allah. Mohon doanya, terima kasih. Teman-teman, memang sejarah Wali Songo harus kita lindungi karena beliau-beliaulah adalah penyebar Islam yang memiliki jasa besar bagi umat Islam di Indonesia. Makanya kalau ada orang yang ingin membelokkan sejarah Wali Songo, harus kita lawan, harus kita tepis, sebab ini akan berpotensi merusak masa depan sejarah tentang Wali Songo di masa-masa yang akan datang bagi generasi muda. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan penjelasan sekaligus tanggapan komentar dari salah seorang kiai dari Nakoba Ansab Aulia Tis'a. Kalau ada yang disampaikan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.